Shalom, selamat pagi keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan buat kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk sejenak meneduhkan diri dan menerima sapaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami mohon agar Engkau berkenan menerangi dan memberi pemahaman yang benar kepada kami, apa yang harus kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada Sapaan Damai Sejahtera hari ini 22 Maret 2022 diambil dari Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16 dengan tema Tidak ada yang tersembunyi. Bapak Ibu bisa membacanya dengan lengkap, saya akan membacakan ayat 16 saja. Demikian. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, renungan Samas hari ini adalah kelanjutan dari renungan kita kemarin yang dibawakan oleh Ibu Susan. Inti dari surat Roma pasal 2 ini adalah Paulus menegur jemaat bangsa Yahudi di Roma yang merasa bahwa diri mereka lebih tinggi dan lebih kudus dari bangsa-bangsa lain. Dengan alasan karena mereka adalah bangsa yang terpilih, mereka memiliki Taurat, mereka bersunat, dan mereka makan makanan halal. Tetapi Paulus mementahkan semua itu dengan mengatakan bahwa bangsa Israel sama rusak dan berdosanya seperti bangsa-bangsa lain. Bahkan bangsa Israel lebih bersalah daripada bangsa-bangsa lain, karena dengan mereka memiliki semua yang disebutkan di atas, seharusnya hidup dan perilaku mereka lebih baik. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Hal seperti ini bisa terjadi pada kita sekarang. Dari tampak luar atau lahiriah. Pertama, seseorang bisa berasal dari keturunan ningrat, keturunan darah biru misalnya. Seseorang tersebut berkedudukan tinggi, berlimpah harta, mempunyai jabatan gerejawi yang penting, dan bahkan mungkin berasal dari keturunan keluarga Kristen turun-temurun. Bahkan orang tersebut dari belum lahir sudah Kristen mungkin. Yang kedua, secara perilaku seseorang bisa terlihat baik, saleh, dan rohani, ramah, lemah lembut, suka menolong, sering memberi persembahan, dan rajin beribadah serta aktif melakukan pelayanan. Ada orang-orang Kristen saat ini yang menganggap bahwa dengan semua atribut yang menempel pada dirinya yang tadi disebut di atas,
maka orang tersebut pasti akan selamat. Tetapi pada ayat 16 tadi tertulis, Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Artinya, Allah akan menghakimi pertama-tama dengan melihat hati kita, melihat motivasi-motivasi kita. Kata-kata dan perilaku kita bisa terlihat baik dan menyenangkan. Kita bisa terlihat sebagai seseorang yang penting, seseorang dengan keturunan yang dibanggakan atau membanggakan dibanding dengan orang-orang lain. Tetapi kalau kita lihat ke dalam isi hati kita, ke dalam pikiran kita, yang jika dengan jujur kita ungkapkan, sebenarnya di situ ada amarah, ada kedengkian, ada iri hati, ada pikiran-pikiran kotor dan jahat. Dan Tuhan tahu dan melihat semuanya itu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Bagi saya, ini adalah kenyataan yang menggetarkan. Roma pasal 3 ayat 10 dan 12 menuliskan demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena itu Sobat Samas, mari kita tidak menganggap diri kita lebih tinggi atau lebih rohani atau lebih layak atau lebih penting karena hal-hal yang tadi disebutkan di atas. Karena di mata Tuhan kita semua sama, siapapun kita. Kita adalah orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan perlu diselamatkan. Jika kita sadar akan betapa berdosanya kita dan betapa kita tidak sanggup untuk hidup benar dan baik di hadapan Tuhan, sekali lagi saya katakan di hadapan Tuhan dan bukan di hadapan manusia, maka sudah seharusnya kita berlari ke arah Tuhan, memohon pengampunan dan menyadari bahwa hanya di dalam Kristuslah satu-satunya keselamatan kita bisa peroleh. Dan kita menghidupi hari-hari kita bersama dengan Kristus hanyalah anugerah demi anugerah semata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat hati dan pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni jika hati, pikiran dan motivasi kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih pengampunan dan keselamatan yang daripada-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami sekarang dan nanti pada saat kami kembali kepada-Mu, kami boleh terus-menerus menerima dan merasakan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.